Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Indrasari dengan NIM 121240033 di sini sebagai moderator dari penyampaian prarancangan pabrik kimia metil benzoat dari asam benzoat dan metanol, kapasitas produksi 15.000 ton per tahun. Saya berasal dari kelompok 1 Albert Einstein. Perkenalkan, saya Adelina Najwa Medina dengan NIM 121240093 dari TKC dari kelompok 1 Albert Einstein. Di sini saya akan menjelaskan alur PEFD dari G01 sampai M01 dan dari G02 sampai M02. Dari gudang G01 dikirim sebuah bahan baku menggunakan screw conveyor dengan laju alir sebesar 18,83 kg per jam yang berisi 18,46 kg per jam NaOH dan 0,38 kg per jam NaSO4. Nah, bahan baku ini bersuhu 30 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 1 atmosfer. Bahan baku kemudian dipindahkan menggunakan bucket elevator ke dalam hopper H01 sebagai tempat penampungan sementara sebelum kemudian dipindahkan ke mixer M01. Di dalam mixer M01, bahan baku ditambahkan dengan air dengan laju alir 16,93 kg per jam yang bersuhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer dan steam. Steam di sini berguna untuk membantu proses atau reaksi karena reaksi antara NaOH dengan air itu bersifat endotherm sehingga dibutuhkan panas dalam reaksinya. Sebelum saya melanjutkan penjelasan dari G02 menuju mixer M02, saya akan menjelaskan perbedaan antara G01 dan G02. Dari gambar dapat terlihat perbedaannya, yaitu pada G01 digunakan gudang yang tertutup karena di dalamnya berisi NaOH yang bersifat higroskopis, yaitu mudah bereaksi dengan otak dalam udara, sehingga jika menggunakan gudang yang terbuka bisa menurunkan kemurnian NaOH. Sedangkan di G02 itu berisi asam benzoat sehingga menggunakan gudang model biasa. Arus 3 memiliki total laju air sebesar 2745,18 kg per jam dengan komposisi 2717,73 kg per jam asam benzoat dan 27,45 kg per jam air. Bahan baku ini bersuhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer yang kemudian didistribusikan menuju mixer M02 menggunakan screw conveyor dan bucket elevator. Di dalam mixer M02, bahan baku tersebut dicampur dengan metanol yang berasal dari tangki T02 dan hasil atas stripper 01. Tangki 2. Di dalam tangki 2 terdapat bahan baku yakni campuran dari metanol dan air. Jenis tangki yang digunakan ialah dome roof tank. Jenis ini digunakan karena sifat metanol berupa sangat volatil sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi. Dome roof dilengkapi dengan gas inlet untuk mengatur tekanan di dalam tangki. Metanol ini nantinya akan dipompakan menuju mixer 2. Tangki 1. Pada tangki 1 terdapat katalisator yakni asam sulfat. Jenis tangki yang digunakan ialah Conrov tank, di mana tangki ini digunakan khusus untuk fluida yang bersifat tidak volatil sehingga didesain untuk fluida yang bertekanan rendah. Tangki ini dilengkapi valve untuk membuang sedikit gas dari fluida untuk menjaga tekanan. Nantinya asam sulfat ini akan dikirim menuju reaktor 1 dengan bantuan pompa. Reaktor 1 berisi produk dari mixer 1 yakni campuran asam benzoat dan metanol serta dari tangki 1 yakni asam sulfat sebagai katalisator. Reaktor 1 ini dialirkan air dingin karena reaksi ini bersifat eksotermis yakni menghasilkan panas. Produk dari reaktor ini sudah terbentuk sebagian dari metil benzoat, namun belum secara sempurna, masih ada asam benzoat yang belum bereaksi. Jenis reaktor yang digunakan ialah CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor atau nama lainnya ialah reaktor tangki berpengadu. Reaksi ini dilakukan dengan bantuan pengadukan yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Hasil dari reaktor 1 ini akan dikirim ke reaktor 2. Reaktor 2 prinsipnya sama dengan reaktor 1. Digunakannya dua reaktor untuk membuat produk dengan presentasi yang lebih tinggi dan juga untuk mempercepat jalannya proses produksi atau proses reaksi. Suhu pada kedua reaktor ini dijaga pada suhu 65 derajat Celcius. Produk dari reaktor 2, yakni metil benzoat, akan dikirim ke dekanter dengan bantuan pompa untuk memurnikan hasil produk. Dekanter ini bekerja memisahkan berdasarkan densitas. Produk bawahnya ialah pengotor yang mengandung metanol untuk di-recycle agar dapat digunakan kembali. Sedangkan produk atasnya yaitu produk yang akan dimurnikan dengan komponennya ialah asam benzoat dan metil benzoat dengan suhu 65 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Biansa dengan NIM 1212412. Saya dari kelompok 1 Albert Einstein. Di sini saya akan menjelaskan hasil atas dan hasil bawah dari dekanter. Dekanter sendiri adalah alat pemisahan berdasarkan densitasnya. Setelah keluar dari reaktor, metanol, asam benzoat, metil benzoat, H2SO4 dan juga air lalu dialirkan menuju dekanter. Dekanter sendiri terdapat dua hasil, yaitu hasil bawah dan hasil atas. Untuk hasil atas berupa metanol, asam benzoat yang belum bereaksi sepenuhnya, air dan juga H2SO4. Kemudian untuk hasil bawah dari dekanter yaitu metil benzoat dan juga asam benzoat. Perkenalkan, nama saya Fitri Nadila, NIM 138 dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hasil bawah dekanter bagian PPHE dan HE menuju menara distilasi 1. Arus 9 akan dialirkan menuju menara distilasi 1 dengan melewati serangkaian proses heat exchanger guna meningkatkan suhu dari 65 derajat Celcius mencapai 213,8 derajat Celcius sebelum memasuki menara distilasi. PPHE atau Process to Process Heat Exchanger ini adalah penukaran panas dengan cara memindahkan panas antara dua cairan atau lebih yang bertujuan untuk memanfaatkan panas produk atau limbah agar mengurangi biaya utilitas. Kemudian HE atau Heat Exchanger ini bertujuan untuk memanaskan produk dengan bantuan steam. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Mukaromah dari kelas TKE dengan NIM 121240137 kelompok 1 Albert Einstein. Di sini saya akan menjelaskan tentang menara distilasi. Menara distilasi adalah alat yang digunakan untuk memisahkan campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Di dalam menara ini, komponen yang mudah menguap akan naik sebagai uap, sedangkan komponen yang titik didihnya tinggi akan tetap di bawah sebagai cairan. Pemisahan ini diperkuat dengan bantuan alat seperti reboiler atau pemanas di bagian bawah dan kondensor sebagai pendingin di bagian atas. Menara distilasi ini terdapat dua arus, yaitu arus 10 dan arus 11. Arus 10 adalah hasil atas dari menara distilasi yang berupa uap, sebagian besarnya terdiri dari metil benzoat. Uap ini kemudian didinginkan menggunakan kondensor untuk mengubahnya menjadi cairan. Cairan ini ditampung dalam akumulator, kemudian sebagiannya dikembalikan ke menara distilasi dan direflux. Reflux berfungsi untuk meningkatkan kemurnian produk dengan membasahi tray atau plate dan membantu pemisahan yang lebih baik. Karena suhunya masih tinggi, produk cair ini melewati PPHE 1 dan cooler 1 untuk menurunkan suhu hingga mendekati suhu ruangan, lalu disimpan di tangki 3. Kemudian arus 11 adalah hasil bawah menara distilasi yang keluar melalui reboiler 1. Fungsi dari reboiler ini adalah memanaskan kembali cairan bawah agar sebagian uap kembali naik ke menara dan membantu pemisahan, terutama untuk mengurangi metil benzoat yang ikut terbawa dari hasil bawah. Panas dari arus ini dimanfaatkan di unit PPHE 2 sebagai energi pemanas sebelum dialirkan ke unit pengolahan lanjut atau UPL.
Nama saya Jonathan Sadil Tupe dengan NIM 121240108 dan saya akan menjelaskan hasil atas dari mana distilasi sampai ke akumulator. Jadi yang pertama, arus 9 yang berisi campuran metil benzoat dan asam benzoat yang tadinya sudah melewati proses preheating sebelum menara distilasi memiliki suhu 213,8 derajat Celcius, kemudian akan dimasukkan ke menara distilasi. Setelah masuk ke menara distilasi, maka campuran tersebut atau arus 9 tersebut akan dipisahkan berdasarkan titik didihnya, yang mana metil benzoat sebagai produk yang memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan asam benzoat akan menguap duluan dan menjadi hasil atas. Sedangkan asam benzoat yang punya titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan metil benzoat akan terkumpul di bagian bawah menara distilasi dan diidentifikasikan sebagai hasil bawah. Hasil bawahnya nanti akan masuk ke arus 11, sedangkan hasil atasnya akan masuk ke arus 10. Yang mana di arus 10 ini, pertama setelah uap metil benzoatnya ini keluar dari menara distilasi, karena masih dalam fase uap dan dengan suhu yang panas, 200,8 derajat Celcius, maka dia akan dimasukkan ke dalam alat kondenser untuk diubah fasanya, yang tadinya fase uap menjadi fase cair. Lalu setelah diubah menjadi fase cair, kemudian akan ditampung di akumulator. Perkenalkan, nama saya Tali Mas Haruna dengan NIM 121240217 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang market PFD proses dari akumulator 1 hingga ke tangki 3. Jadi yang pertama, di akumulator 1 itu akan direfleks yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi dari produknya itu. Dan di arus 10 itu memiliki laju alir sebesar 1893,94 kilo per jam dengan komponen 18,94 kilo per jam asam benzoat dan 1875,00 kilo per jam metil benzoat dengan suhu 199,8 Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Karena suhu yang tinggi, produk akan melewati pphe 1 dan spuler 1. Untuk menurunkan suhu produk hingga mencapai suhu ruangan dan disimpan di tangki 3. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Ibu Tom Prabawa dengan NIM 058. Saya dari TKB kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aliran proses yang mencangkup gudang 1 sampai ke alat netralizer 1. Dimana di gudang 1 ini sendiri itu adalah berisi natrium oksida dan natrium sulfat tercampur, dimana akan dibawa oleh alat termokonveyor untuk dipindahkan ke elevator. Dia akan naik menuju ke upper 1, dari upper 1 akan dialihkan ke mixer 1. Di dalam mixer 1 ini sendiri akan diberikan air untuk memulai proses pelarutan, di mana dalam proses pelarutan ini sendiri akan menggunakan sebuah katalisator berupa panas steam, di mana panas steam ini sendiri itu berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat pelarutan antara natrium oksida dan natrium sulfat. Lalu setelah itu akan dialirkan lagi larutan natrium sulfat dan natrium oksida itu ke alat yang namanya netralizer untuk dinetralisasi. Halo semuanya, perkenalkan aku Putri Midas Alivia dengan NIM 12 Aku dari TKA, dengan aku sendiri merupakan anggota kelompok 1. Di sini aku akan menjelaskan mesin netralizer 01 dan juga mesin evaporator 01 pada market kali ini. Nah, pada mesin netralizer 01 ini, proses yang terjadi yaitu merupakan hasil dari si mixer 01 yang itu merupakan arus ke-13 dan juga hasil atas dari si menara distilasi 01 yang itu merupakan arus ke-12. Nah, pada netralizer 01 ini terjadinya proses netralisasi dari si H2SO4 tadi menjadi NaSO4 dengan bantuan reaktan NaOH. Nah, nanti hasil dari netralizer 01 ini akan diumpankan ke dalam evaporator 01 yaitu arus 14 yang merupakan hasilnya sendiri yaitu NaSO4 yang berbentuk padatan nantinya akan dipisahkan dengan proses evaporasi. Oleh karena itu kita di sini menggunakan evaporator 01. Nah, pada evaporator 01 ini akan menghasilkan hasil atas atau arus ke-16 yang berbentuk gas yang akan diubah menjadi cair dengan bantuan kondensor 02. Nah, pada hasil bawahnya sendiri atau arus ke-15 nantinya akan dialirkan lebih lanjut ke UPL atau unit proses lanjutan. Menjelaskan mengenai cara kerja evaporator yang digunakan dalam perancangan pabrik metil benzoat dari asam benzoat dan metanol dengan kapasitas produksi sebesar 15.000 ton per tahun. Berdasarkan PFD yang ada di layar, evaporator ditandai dengan simbol EVP01 yang terletak setelah unit separator dan sebelum masuk ke kolom distilasi utama. Fungsi utama dari evaporator adalah untuk mengurangi kandungan pelarut dalam campuran reaksi, terutama air dan metanol, dengan cara mengubahnya menjadi uap melalui proses pemanasan. Dengan demikian, larutan produk menjadi lebih pekat sebelum memasuki tahap pemurnian lebih lanjut. Proses kerja dari evaporator 01 dapat dijelaskan dalam beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran masuk atau feed ke evaporator berasal dari hasil reaksi antara asam benzoat dan metanol. Campuran ini mengandung produk utama yaitu metil benzoat bersama dengan sisa pelarut seperti air dan metanol. Berikutnya, setelah masuk ke evaporator, campuran tersebut mengalami pemanasan menggunakan media pemanas, sehingga sebagian besar pelarut yang memiliki titik didih lebih rendah dibanding metil benzoat akan mengalami penguapan. Berikutnya, uap hasil pemanasan yang umumnya terdiri dari air dan sisa metanol keluar melalui bagian atas evaporator, kemudian dialirkan menuju kondensor untuk dikondensasikan kembali menjadi cairan. Lalu terakhir, sisa cairan yang sudah lebih pekat, terutama yang mengandung metil benzoat, akan dikeluarkan dari bagian bawah evaporator dan selanjutnya dialirkan ke kolom distilasi atau MD01 untuk tahap pemurnian akhir.
Proses evaporasi ini memiliki beberapa tujuan penting seperti mengurangi volume larutan sehingga proses selanjutnya menjadi lebih efisien, lalu meningkatkan konsentrasi produk utama yang dalam hal ini adalah metil benzoat, dan berikutnya adalah menghemat energi pada tahap distilasi karena campuran yang masuk sudah dalam kondisi lebih pekat. Dengan adanya unit evaporator dalam rangkaian proses produksi, efisiensi pemisahan produk meningkat dan konsumsi energi pada tahap akhir dapat ditekan. Oleh karena itu, evaporator memiliki peran penting dalam menjamin kualitas dan efisiensi produksi metil benzoat di prarancangan pabrik ini. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alel Rasati dengan NIM 121240165 dari kelas TKE dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai cara kerja dari kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengubah fasa dari fasa uap atau gas menjadi cair dengan cara mendinginkan atau menurunkan suhu menggunakan media pendingin seperti air. Pada arus 16 yang merupakan hasil atas dari evaporator dengan wujud gas dengan total laju alir 6.281,23 kg per jam dengan komponen 5.967,73 kg per jam metanol dan 313,51 kg per jam H2O. Fase dari arus 16 akan diubah menjadi cair dengan bantuan kondensor 2, kemudian disimpan terlebih dahulu di akumulator 2, kemudian diumpan ke stripper 1 yang bertujuan untuk memurnikan bahan dengan mengurangi kandungan air pada metanol dengan cara distilasi. Pada arus 19, hasil atas dari stripper berupa uap dengan total laju alir 5.967,73 kg per jam. Komponen uap tersebut adalah metanol dengan laju alir 5.958,78 kg per jam dan H2O dengan laju alir 8,95 kg per jam pada suhu 16,9 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Melewati kondensor 3 untuk diubah fasanya menjadi cair. Bahan yang sudah fasanya cair tersebut memiliki suhu 67,7 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Bahan disimpan ke dalam akumulator kemudian dialirkan ke dalam mixer 2. Perkenalkan, saya Cipta Rimba Salsabila dengan NIM 1124018 dari kelas TKB dari kelompok 1 Albert Einstein. Hasil atas dari evaporator adalah campuran antara metanol dan air yang akan dikirim ke stripper setelah melewati akumulator. Di stripper fungsinya untuk mengurangi kadar air atau komposisi air dari metanol. Stripper adalah pemisahan antara metanol dan air berdasarkan titik didihnya, di mana titik didih yang lebih rendah akan menguap dan kemudian akan dikirim ke kondensor dan akan dikirim kembali ke mixer 2. Sedangkan yang titik didihnya lebih tinggi akan menjadi produk bawah dan akan dijadikan kembali menjadi reboiler. Dan ada juga yang langsung dikirim ke UPL. Perkenalkan, saya Dava Mardika dengan NIM 195. Di sini saya akan menjelaskan hasil atas stripper. Hasil atas stripper yang berupa metanol dengan laju alir 5.958,78 kg per jam dan air dengan laju alir 8,95 kg per jam pada suhu 64,9 derajat dan tekanan 1 atmosfer dalam fase gas akan dialirkan menuju kondensor untuk diubah fasanya dari gas menjadi cair. Lalu ditampung terlebih dahulu ke dalam akumulator 3 untuk nantinya dialirkan menuju mixer 2. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fausta Kusnawijaya dengan NIM 121240172 dari kelas TKF kelompok 1 Albert Einstein. Saya di sini akan menjelaskan aliran bawah dari unit stripper sampai ke UPL. Jadi arus 17 adalah aliran bawah dari unit stripper yang mengandung pengotor dengan total laju alir 313,51 kg per jam. Komposisinya terdiri dari 8,95 kg per jam metanol dan 304,56 kg per jam air bersuhu 103,1 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Pemanasannya dilakukan di reboiler 2, lalu arus dikirim ke unit pengolahan lanjutan atau UPL. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nabila dengan NIM 12 dari TKC kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penjelasan penggunaan bahan, simbol, alat, serta lokasi pabrik dan alasan dipilihnya lokasi tersebut. Nah, yang pertama itu ada bahan baku yang digunakan dalam PFD prarancangan pabrik kimia metil benzoat dari asam benzoat dan metanol, kapasitas produksi 15.000 ton per tahun. Bahan-bahan yang digunakan ialah asam benzoat sebagai bahan baku utama yang akan bereaksi dengan metanol dan akan membentuk metil benzoat. Sedangkan yang kedua ada metanol itu sendiri sebagai bahan baku atau reaktan pendukungnya. Bahan lain yang digunakan yaitu NaOH sebagai netralisasi dan kemudian pada tahap pemisahan produk. Nah, di NaOH tadi akan dicampur dengan air yang akan digunakan sebagai media pengencer dan juga produk samping pada murnian. Nah, digunakan juga asam sulfat sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Nah, yang kedua itu adalah simbol alat, yang dimana pada diagram terdapat banyak sekali simbol-simbol alat yang digunakan. Terutama itu tentang singkatan-singkatan dari alat seperti J itu sebagai gudang, N itu sebagai netralizer, D sebagai dekanter, MD sebagai menara distilasi, T itu sebagai tangki penampung, HE sebagai heater, dan CL sebagai cooler, CD itu sebagai kondensor, RB sebagai reboiler, PPHL sebagai proses to process heat exchanger, ACC itu sebagai akumulator, M itu sebagai mixer, dan SC itu sebagai screw conveyor, dan juga ada BE yaitu bucket elevator, P sebagai pompa, dan PL sebagai unit pengolahan lanjut. Nah, pada diagram alur proses terdapat sebuah kotak panjang dengan garis naik turun yaitu sebagai conveyor. Fungsinya itu mengangkut bahan padat untuk pemindahan bahan padat dan juga ada semacam bucket elevator itu untuk menampung bahan padat ke tempat yang lebih tinggi. Nah, pada alat atau alur terdapat sebuah bentuk lingkaran dengan angka itu sebagai nomor arus dan juga ada bentuk seperti belah ketupat itu menandakan tekanan atau atmosfer dan juga kotak persegi panjang itu sebagai suhunya. Nah, yang terakhir itu adalah lokasi pabrik. Nah, lokasi pabrik ini akan dibangun di Cilegon, Banten dikarenakan lokasi ini dekat dengan lokasi bahan baku, utilitas industri, pelabuhan dan kawasan industri besar.